sampai kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Teacher berharap semua dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak teacher sudah pada mandi belum? Pastinya sudah. Ya, pastinya sudah. Dan sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita belajar, kita mau terlebih dahulu menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak teacher, kasih yang terbaik. Selama ibadah, ibadahlah dengan baik supaya hati Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan lewat lagu yang akan kita persembahkan, mari anak teacher ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Bapa. Engkau Tuhan membangunkan kami Tuhan dari peristirahatan kami Tuhan sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun, kami boleh membuka mata kami, dan kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Bapa yang baik, sebelum Tuhan kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini, lewat proses pembelajaran kami Tuhan, kami mau terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan. Kau menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami sepanjang satu hari ini. Supaya apapun Tuhan yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberkati kami, Tuhan senantiasa melindungi kami, Tuhan senantiasa menjaga-jagai kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami yang singkat ini Tuhan. Kiranya di dalam ibadah kami ini Tuhan, Engkau Tuhan, hatimu Tuhan semakin disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam hadirat Tuhan, mari setiap anak teacher kita mau menaikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan
kasih Bapa yang baik. Engkau sudah hadir Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa. Tiada yang bisa menandingi Engkau Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Benar Bapak, seperti lagu pujian kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami harapkan Bapak. Tiada yang bisa Tuhan menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar juga Tuhan, kami rindu Bapak. Hati kami, hidup kami, jiwa kami Tuhan ditaburi dengan firman-Mu Bapak. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pedoman bagi kami. Firman-Mu adalah penuntun bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menjalani hari-hari kami Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh menjalani aktivitas kami Bapak. Bahkan di dalam pembelajaran kami Tuhan sepanjang satu hari ini Tuhan. Berkati setiap anak kami yang ada di rumah Tuhan. Kau berikan kepada mereka Tuhan hati yang dengar-dengaran, hati yang taat Bapak. Supaya mereka Tuhan taat untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi pesan-Mu bagi mereka Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan kata-kata yang sederhana. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan Tuhan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Bersama dengan teacher kita katakan amin. Shalom anak-anak teacher, selamat pagi untuk semuanya. Pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan teacher ambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai 37. Lukas ini bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Suatu hari, seorang ahli hukum datang kepada Yesus untuk menguji Dia. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam hukum Allah? Kasihanilah sesamamu, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan serta pikiranmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri," kata ahli hukum tersebut. Yesus menjawab, "Engkau benar, lakukanlah itu dan engkau akan hidup kekal." Tetapi ahli hukum itu ingin membuktikan bahwa dirinya benar, sehingga ia bertanya kembali, "Siapa sesamaku?" Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Ada seorang Yahudi yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Kemudian, di tengah perjalanan ia diserang oleh sekelompok perampok. Mereka mengambil seluruh hartanya, memukulinya hampir mati, kemudian mereka pergi. Nah, segera setelah itu, seorang imam Yahudi kebetulan berjalan menyusuri jalan yang dilalui oleh orang kaya tadi. Kemudian pemimpin agama itu melihat, namun ia pergi menyeberang, pindah jalan dan mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Tidak lama kemudian, seorang Lewi datang yang menyusuri jalan itu. Orang Lewi adalah orang yang bekerja di bait Allah. Dengan kata lain, orang Lewi itu adalah orang yang mengenal Allah. Tadi seorang imam, yang kedua seorang Lewi. Orang Lewi itu pindah ke seberang jalan juga dan mengabaikan orang yang dirampok tadi. Dan yang ketiga, yang berikutnya siapa yang datang? Yang datang menyusuri jalan tadi adalah seorang Samaria. Anak-anak tahu siapa orang Samaria itu? Orang Samaria adalah keturunan campuran orang Yahudi dan orang yang berasal dari negara-negara lain. Orang Samaria dan orang Yahudi itu biasanya saling membenci. Namun, apa yang terjadi ketika orang Samaria itu lewat
melihat ada yang terluka membutuhkan pertolongan, apakah dia melewatinya sama seperti imam dan Lewi tadi? Tidak. Dia datang, dia melihat dan merasa iba. Kemudian dia merawat orang itu dan membalut luka-lukanya. Orang Samaria itu kemudian menaikkan orang yang terluka tadi ke atas keledainya sendiri. Kemudian pergi ke sebuah penginapan di mana ia dapat merawatnya. Keesokan harinya, orang Samaria itu ingin melanjutkan perjalanan. Namun sebelum dia pergi, dia datang ke, kalau sekarang bilang itu, ke kasirnya penginapan. Dia berkata, rawatlah dia, dan jika dia membutuhkan lebih banyak uang untuk dipakai mengganti biaya-biaya pengobatannya, maka ketika aku kembali, aku akan menggantinya, kata orang Samaria tersebut. Nah, sekarang Yesus bertanya kembali kepada ahli hukum yang pertama tadi. Yang mana dari ketiga orang tersebut yang merupakan sesama manusia dari orang yang dirampok dan dibunuh itu? Ahli hukum itu berkata, orang yang menunjukkan belas kasihanlah. Nah, Yesus kemudian menjawab kepada ahli hukum, pergilah, lakukan yang sama seperti itu juga. Nah, anak-anak teacher yang kekasih, dari cerita teacher tadi, teacher ingin memberitahukan kepada anak-anak bahwa sesama manusia itu tidak pilih kasih, tidak pilih dia berkulit hitam, berkulit putih, mata belok, mata sipit, rambut lurus atau rambut keriting. Semuanya dikasihi Tuhan. Setiap orang dengan ciptaannya yang khusus, setiap anak-anak yang diciptakan Tuhan itu adalah sesama manusia. Terlebih ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita merasa iba lalu menolongnya dalam segala perbedaan yang dia miliki, itulah sesama kita. Nah, tadi ada seorang imam dan seorang Lewi. Mereka berdua adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka malah menghindar dari orang yang berbeda dengan mereka. Pada pagi hari ini, teacher menghimbau kembali kepada anak-anak sekalian sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, sebagai anak-anak yang mengenal Tuhan. Mari kita tolong sesama, cerminkan bahwa di dalam kita, di dalam pribadi kita itu ada Yesus yang menjadi gambaran kita, sehingga ketika yang lain melihat kita, oh iya, anak itu memiliki pribadi yang sama seperti Kristus, mengasihi sesamanya. Kita sudah mengenal Tuhan, mari kita pancarkan kasih setia Tuhan kepada sesama dengan menolong sesama tanpa ada perbedaan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat dicerbagikan pada pagi hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekarang dan di kemudian hari. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami di dalam keterbatasan kami, di dalam perbedaan kami. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, yang menjadi cerminan Tuhan bagi sesama kami. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Besertalah dengan kami dalam pembelajaran kami, sehingga apapun yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, mohon ampun atas salah dan dosa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Haleluya.